bawa adalah ekonomi Pancasila. Ekonomi jalan ketiga, ekonomi tengah, ekonomi menggabungkan antara kapitalis dan sosialis. Sehingga kita harus berbicara tentang bagaimana kita menaikkan pendapatan negara dan kemudian memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kita yang membutuhkan. Halo Sobat Esensi, kembali lagi di Dua Opini, karena opini selalu punya dua sisi. Masih bersama saya Dinda Zen di sini, dan juga ada Mas Algot di sini yang seperti biasa akan menemani saya ngobrol-ngobrol tentang politik di Indonesia ya Mas. Nah, berbeda nih dari episode-episode sebelumnya. Kali ini kita mau ngomongin mengenai kehadiran Partai Tengah di tengah-tengah politik Indonesia. Nah, Mas Algot, sebenarnya Partai Tengah itu apa sih? Boleh dijelasin dulu nih ke Sobat Esensi yang mungkin belum tahu kalau ada namanya Partai Tengah. Oke, Partai Tengah kalau kita ngomong sederhana aja ya. Kalau kiri itu kecenderungannya mereka akan anti kapitalisme dan segala macam. Sementara kalau yang ke kanan kecenderungannya lebih ke arah keagamaan ya. Tengah ini lebih peduli kepada urusan perut. Ya, jadi bisnis, pertumbuhan ekonomi, dan ujung-ujungnya ya kesejahteraan. Jadi sejatinya kalau kita ngomong pemilu di Indonesia atau politik di Indonesia, semuanya sudah mengarah ke Partai Tengah. Jadi ya kalau kita ngomong ya semua sebetulnya Partai Tengah semua sebetulnya sekarang ini. Oke, untuk melanjutkan perbincangan kita boleh ditampilkan artikel pertama. Ini dia, polarisasi masyarakat dan politik identitas jadi tantangan besar dalam pemilu 2024. Nah, Mas Algot, apa hubungannya polarisasi masyarakat dan politik identitas dengan Partai Tengah? Oke, kalau polarisasi masyarakat dan politik identitas itu sudah sesuatu yang akan terus digarap ya sama partai-partai karena mereka mencari diferensiasi. Polarisasi jelas, nanti kita akan bermain soal isu etnis, kemudian agama ya, dan itu akan terus diputar dan nggak ada ujungnya. Sementara kalau Partai Tengah dia akan bermain program ya, bermain soal bagaimana nih supaya sebuah negara bisa maju, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik dari adanya proses demokrasi. Dan politik tengah ini sebetulnya bukan hal yang baru ya. Dan suka nggak suka, ide Partai Tengah ini sebetulnya yang ngomong malah Soekarno, Supomo, Ki Hajar Dewantara. Jadi konsep waktu itu konsep integralistik kolektivitas. Jadi justru konsep tengah itu yang sangat mereka idealnya seperti itu. Jadi ketika partai bermain isu kiri, isu kanan ya, Partai Tengah fix bagaimana sih membangun kesejahteraan melalui proses demokrasi. Sebetulnya itu yang dilakukan oleh Partai Tengah sebetulnya. Nah ya Mas Algot, jadi di dalam artikel ini disebutkan bahwa Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah sepakat bahwa isu polarisasi masyarakat dan praktik politik identitas ini tidak boleh diabaikan. Karena disebutkan praktik politik identitas dapat membahayakan masyarakat. Terlebih lagi ini kan sedang masa pemilu ya, saat pemilu 2024, dan isu politik identitas ini harus dihindari ya Mas? Ya, harusnya kalau demokrasi yang sehat tidak lagi menggunakan isu identitas ya, identitas, agama dan segala macam. Karena memang itu sangat menyakitkan ya. Indonesia beberapa kali mengalami krisis, ya muncul karena polarisasi golongan, polarisasi agama dan lain-lain, dan itu sangat menyakitkan untuk demokrasi di Indonesia. Nah, kalau misalkan menarik suara menggunakan politik identitas itu gimana tuh Mas? Sepertinya kita sudah cukup ya untuk membahas soal politik identitas, dan itu selalu menyebalkan buat saya. Pilkada DKI 2016, pemilu kita yang diputar-putar ulang soal situ terus. Sementara kita kan dasar negara kita adalah persatuan ya. Yang namanya persatuan ya sudahlah, itu kan kita sudah sadar. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Beragam tapi harus satu. Nah, ketika kita masih bermain terus di urusan identitas, agama, nggak selesai, Indonesia nggak akan maju. Jadi ya better kita ngomongin soal bagaimana kita lebih maju lah. Masa kita kalah sama India ya. Tujuannya untuk masyarakat ya Mas? Iya, merdekanya bareng tapi mereka udah mengirim orang ke bulan. Kita masih di sini aja. Boleh masuk ke artikel kedua. Nah ini dia, Jokowi jangan beri ruang politik identitas hingga politisasi agama. Iya, memang seharusnya seperti itu ya. Sampai Jokowi juga sudah bersuara menegaskan bahwa jangan sampai ada ruang nih untuk di pemilu yang ini
politisasi agama terutama ya. Iya, kalau kita masih ngomongin politisasi agama, kita tuh sudah ketinggalan sangat jauh. Jadi di Eropa itu justru partai-partai berlatarkan agama itu sudah bangkrut ya di Eropa. Kalau Indonesia masih bermain di situ ya kayaknya kita memang ketinggalan banget ya. Ketinggalan pakai banget ya. Nah, terus kalau misalnya kita ngomong politik identitas, ya kita bisa melihat lah bagaimana Myanmar itu kan sampai sekarang terpecah belah karena ngomong identitas terus. Kita terpaksa harus menerima orang-orang Rohingya yang sampai sekarang mereka korban dari politik identitas. Harusnya kita udah nggak bermain lagi di situ. Nah, Mas tadi menyangkut yang pertama mengenai Partai Tengah. Nah, sebenarnya kehadiran Partai Tengah ini bisa nggak disebut sebagai salah satu jalan untuk meminimalisir politik identitas itu? Iya, karena memang kalau kita ngomong keterwakilan kolektif ya, sebetulnya kan dasar nilai dari Pancasila itu kan salah satunya adalah musyawarah. Jadi ya permusyawaratan. Jadi ada perwakilan golongan, masing-masing golongan mereka menempatkan orang. Itu konsep utama dari Golkar ya. Jadi memang Golkar itu salah satu partai yang partai tengah. Iya, Golkar itu adalah sebetulnya kalau kita ngomong Golkar, orang mau bilang apapun, Golkar itu adalah antitesis dari partai. Karena memang Golkar justru asas itu kolektivitas. Nah, kalau kita ngomong Golkar maka ada kelompok induk organisasi. Jadi konsepnya kelompok-kelompok ini mengirimkan wakil dan mereka kemudian menjadi satu. Makanya Golkar dari sejarahnya tidak pernah menyebutkan diri sebagai partai. Dia selalu bilang sebagai sekretaris bersama waktu awal, Sekber Golkar. Cuman karena waktu itu kemudian Pak Nasution sebagai orang militer melihat bagaimana komunisme begitu kuat dibawa oleh PKI, dia membuat Sekber Golkar menjadi partai. Dan konsep tengah ini sampai sekarang uniknya justru diikuti semua partai, termasuk Partai Merah, Partai Hijau dan lain-lain. Mereka semua bermain di biru, semua main di tengah. Jadi kalau kita ngomong partai berasaskan agama udah nggak ada di Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya ngomong partai tengah, ya Golkar memang menjadi sebuah partai yang identik dengan partai tengah. Identik dengan partai tengah. Boleh masuk ke artikel ketiga. Oh ya, Airlangga, Partai Golkar adalah partai tengah. Tadi yang udah disebutkan sama Mas Algot ya. Partai Golkar ini identik dengan sebagai partai tengah. Nah, tapi ngomongin partai tengah juga, ini ada istilah ekonomi Pancasila. Itu gimana Mas? Ekonomi Pancasila jelas lah. Dari 5 sila itu berusaha supaya tidak melanggar satupun ya dari kelima sila tersebut. Artinya bisnis boleh maju, bisnis boleh berkembang, tapi ujungnya harus bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Nah itu yang kemudian ekonomi Pancasila. Dan konsep ini kecenderungannya mungkin seperti kayak di Jerman Barat ya, sosial demokrat. Jadi memang ekonomi berjalan sangat bagus, manfaatnya bagi masyarakat. Golkar sejak lama menjalankan itu, makanya Golkar isinya para teknokrat. Kalau kita ngomong tadi, saya balik lagi soal di awal ada 7 kelompok, itu semua ngomong koperasi, ada soksi dan lain-lain. Jadi memang dari awal Golkar ini ya isinya para pemikir, para pelaksana dari rencana-rencana tersebut. Jadinya kalau orang bilang Golkar identik dengan Orde Baru, nggak salah. Karena memang Orde Baru itu meminggirkan perdebatan politik yang berlarut-larut. Jadi memang bagaimana Indonesia maju, bagaimana perut kenyang, pendidikan lebih tinggi, dan lain-lain. Oke, balik lagi tadi mengenai ekonomi Pancasila ya. Sama seperti yang video tadi kita udah nonton, Pak Arun Aksa bilang kalau ekonomi Pancasila merupakan ekonomi jalan ketiga atau ekonomi jalan tengah yang pastinya punya dampak positif untuk menaikkan pendapatan negara dan akhirnya nanti akan tujuan terakhirnya adalah kesejahteraan rakyat juga. Gitu ya. Nah sebenarnya isu partai tengah ini cuma di Indonesia aja atau juga di luar juga ada? Oke, kalau kita ngomong partai tengah, Eropa sekarang kecenderungannya justru ke kiri banget atau ke kanan banget ya. Dan justru kalau orang bilang di Indonesia ini masih bermain di isu agama, isu etnisitas. Eropa sekarang mereka justru setback, kemunduran. Jadi beberapa negara mereka jadi anti imigran dan jadi anti Islam. Banyak negara-negara Eropa kejeblos di situ. Justru partai tengah ini harusnya diperkuat ya.
Dan di Eropa mereka mampu, beberapa negara mereka mampu konsisten. Indonesia harus berani ke situ, berani konsisten di sana. Saya melihat ada kecenderungan dari seorang Jokowi berkali-kali menegaskan bahwa kita jangan sampai kejebak lagi dalam urusan etnisitas, agama. Artinya memang kecenderungan Pak Jokowi adalah membangun Indonesia. Makanya dia bikin jalan tol, bikin waduk banyak, bikin kartu segala macam. Ya karena masyarakat supaya segera kenyang perutnya, bisnis bisa jalan, Indonesia maju. Karena memang kita ini terjebak di level menengah sebagai bangsa. Kita tidak segera lepas landas ya sebagai negara maju. Kita masih terus berputar sebagai negara-negara yang ya kelas menengah aja, nggak maju-maju. Iya, karena kalau kita ngomongin etnis lagi, agama lagi, susah untuk maju, ya ketinggalan. Nah, balik lagi ke isu Partai Tengah ini dan Golkar dan pemilu 2024. Nah, sebenarnya kalau Mas Agus sendiri melihat keterlibatan Partai Golkar sebagai Partai Tengah di pemilu sekarang gimana, Mas? Coba mungkin boleh ditampilkan artikel keempat. Nah, ini dia. Okay. Alasan Golkar dukung Prabowo Subianto Capres 2024. Oke, kalau Golkar dukung Prabowo hal yang wajar karena memang seorang Prabowo sudah menunjukkan diri bahwa dia memang salah satu bagian dari politik tengah ya, jalan tengah ya, karena memang dari ayahnya dan lain-lain. Pancasila lah dari awal Pak Prabowo itu. Dan Pak Erlangga karena kebetulan mereka sebetulnya kawan yang sangat lama, orang-orang Golkar dan Pak Prabowo itu orang-orang yang sangat lama bergaul ya. Jadi ada satu visi. Kalau kemudian orang bilang ini karena pilihan politik, sekedar pilihan politik, enggak ya. Saya lebih yakin karena memang visi mereka sama. Sorry to say kalau kita ngomong Gerindra, Golkar sama kok sebetulnya. Platformnya sama, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain. Jadi sangat tengah banget. Jadi memang tadi yang kita sudah bahas di awal bahwa Partai Golkar identik dengan Partai Tengah gitu. Memang sudah dibuktikan ya di pemilu ini bahwa dengan mendukung Prabowo juga yang memang satu visi juga dengan mereka. Nah, kesimpulannya Mas Agut, Partai Tengah di Indonesia, kedepannya seperti apa? Oke, kalau kita ngomong ke depannya, maka Partai Tengah itu udah pilihan yang paling wajar Indonesia ya. Karena memang kita kan masih harus terus maju, mengejar ketertinggalan. Kalau Partai Tengah ini terus dipertahankan, saya yakin ya, jadi pilihan politik yang akan selalu muncul dari hasil proses politik tersebut akan selalu ujung-ujungnya ya ke masyarakat lagi, ke kesejahteraan lagi, ekonomi lah yang ditegaskan. Jadi kita nggak terlalu banyak berkutat pada diskusi diskusi debat kusir ya, nggak selesai, ujung-ujungnya cuma politik doang, berbuih-buih doang mulutnya, tapi ekonomi nggak jalan, bisnis nggak jalan, masyarakat nggak nambah makmur ya, fasilitas nggak semakin baik. Jadi ya pilihan paling wajar ya yang sekarang dilakukan oleh Golkar. Politik Partai Tengah. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya untuk saat ini Partai Tengah ini sangat dibutuhkan ya, dalam hal ini mungkin Golkar yang paling identik ya. Karena balik lagi tadi Partai Tengah ini bisa meminimalisir politik identitas, polarisasi masyarakat dan juga ekonomi Pancasila yang sudah. Golkar sudah teruji lah dari tahun sekian ya sampai kemudian berubah tahun 99. Dan kalau dibilang Golkar adalah Partai Tengah ya sudah memang sangat teruji dan sampai sekarang memang itu yang pilihan dari Golkar, platform paling kuat. Dan pada akhirnya tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ya. Nah itu dia tadi Sobat Esensi mengenai Partai Tengah dan kehadirannya di Indonesia, apalagi sekarang sedang pemilu 2024. Jadi kesimpulannya adalah Partai Tengah ini sangat dibutuhkan tadi kata Mas Agut bilang. Itu dia tadi Sobat Esensi mengenai Partai Tengah dan kehadirannya di Indonesia. Buat Sobat Esensi juga boleh banget tulis opininya di kolom komentar. Jangan lupa juga follow semua sosial media kita, ada di Instagram @SNCTV, ada di TikTok @SNCTV, dan juga subscribe YouTube Esensi TV. Banyak banget video-video menarik lain dari kita. Cek juga episode sebelumnya dari Dua Opini dan sampai ketemu lagi di Dua Opini selanjutnya karena opini selalu punya dua sisi.